Jangan terlalu melewati batas kesanggupanmu dengan segera nikmati saja prosesnya sehingga Allah yang nanti menyanggupkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di tanggal 5 di bulan Januari 2023. Gimana teman-teman? Sudah mulai merinci atau bahkan sudah mulai meniti untuk mewujudkan banyaknya resolusi di tahun ini ya. Nikmati saja prosesnya. Kalau ada banyak resolusi dan ternyata hanya sedikit yang terisi, kamu bukan gagal tapi sedang belajar cara lebih baik ke depannya. Kadang tuh kita memang dihadapkan di masa kita mau tapi nggak mampu dan kita mampu tapi nggak mau ya teman-teman. Banyak banget orang-orang yang mampu berhemat tapi nyatanya tetap memilih untuk boros. Nah yang terpenting jangan jadi orang paling jahat di dunia ya, dimana dia boros seolah-olah tidak mengingat masa depan dan dia mencibir orang-orang yang berhemat. Sementara ketika dia kesulitan ekonomi, dia memaksa untuk orang-orang yang berhemat ini membantu perekonomiannya. Dan ketika nggak dibantu malah dibilangnya itu pelit. Jadi seolah-olah nih orang-orang yang berhemat, yang menyiapkan masa depan itu pelit di segala sisi. Waktu dia boros dibilang pelit, nggak pernah jajan, dan waktu dia kesusahan dibilang pelit, nggak mau ngebantu. Nah ada nggak sih yang kayak gini? Atau kira-kira paham nggak nih arah omongannya Bun Ai? Jadi kan banyak banget ya ketika kita berhemat itu pasti pro dan kontra. Dimana orang tuh nganggap hemat mulu kayak takut sama rezeki. Makanya teman-teman jangan sampai jadi orang pelit ya. Karena pelit sama hemat itu benar-benar beda banget. Nah kalau menurut teman-teman sendiri hemat sama pelit itu bedanya apa sih? Boleh ya sharing di kolom komentar. Tapi hari ini Bunda lagi nggak ngebahas tips hemat ya. Bunda mau ngebahas gimana ya perasaan kita kalau ternyata secara kemampuan dan kesanggupan kita tuh nggak sanggup nabung teman-teman. Nah langkah-langkah apa aja yang harus dilakukan supaya tetap tenang. Nah semoga video ini menginspirasi buat teman-teman yang masih kesulitan untuk menabung. Nah sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, yuk kita pahami bersama dulu bahwa di sini Bunda ada quotes nih. Terkadang apa yang terlihat belum tentu yang sebenarnya. Karena itu kita nggak perlu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Cukup fokus dengan kelebihan yang kamu punya. Nah kalau kamu ngerasa orang-orang nih ya yang bikin budgeting, yang bikin challenge nabung, itu kayaknya nabungnya lurus-lurus banget. Kok 100 ribuannya cepat penuh, kok recehannya cepat terkumpul. Sementara aku 2.000 sama 5 ribuan aja tuh nggak penuh-penuh. Nah terkadang apa yang kita lihat itu nggak seperti yang dijalani orang loh. Sama seperti teman-teman yang bikin budgeting, sayuran kok bisa ya 150 ribu. Karena ternyata sepanjang perjalanan tuh banyak banget kejutan-kejutan indah dari Allah berupa rezeki makanan, sehingga mencukupkan si 150 ribu tersebut. Nah balik lagi ke konsep awal, dimana berhemat itu bukanlah orang yang paling banyak menyisakan uangnya ya. Tapi orang yang berhemat itu adalah di mana dia mampu membelanjakan semuanya tepat pada sasaran. Jadi kalau beli handphone ternyata handphone yang mahal karena memang ada tujuan untuk beli handphone mahal tersebut. Dan kalau misalnya dia beli makanan yang seolah mahal pasti juga punya tujuannya. Begitu juga dengan vitamin dan barang lainnya. Jadi apa yang terlihat sama kita belum tentu yang terjadi. Begitu juga sebaliknya, apa yang orang lain lihat tentang kita belum tentu itu yang terjadi. Tapi kita nggak usah menjelaskan loh yang terjadi sama kita. Cukup simpan sendiri. Kalau kebaikan kita doakan mudah-mudahan terjadi, dan kalau keburukan kita berdoa semoga dijauhkan. Sebagai contoh, orang-orang yang mungkin ngeliat kamu nih hidupnya enak-enak aja, hidupnya nggak pernah susah. Gak tahu ya, Bunda sih selalu yakin bahwa setiap manusia yang hidup itu pasti punya lorong ujian masing-masing, cuma di lorong yang berbeda-beda. Nah jadi kalau buat kamu yang gak sanggup nabung, sini peluk dulu sama Bun Ai.
Karena Bunai juga pernah kok di bulan-bulan tertentu nggak sanggup nabung. Jangankan nabung, karena harus bongkar tabungan, karena emang kebutuhannya lagi meningkat, sementara pendapatannya itu lagi menurun. So, kalau memang dalam 12 bulan, hanya 2-3 bulan terjadi seperti itu, kita wajib bersyukur ya teman-teman. Atau selama 12 bulan selalu nggak sanggup nabung, tapi Allah masih kasih rezeki kamu untuk makan di hari ini, tetap bilang diri kamu kaya. Karena Rasulullah bilang orang yang kaya itu adalah orang yang punya rezeki untuk dimakan hari ini dan masih memiliki keimanan. Jadi gimana? Yuk sama-sama kita berhenti dulu berpikir bahwa orang yang kaya adalah orang yang banyak tabungannya, tapi orang yang kaya adalah orang yang paling banyak rasa syukurnya. Masih dengan suara seraknya Bun Ai, tapi tetap bersemangat berbagi tips di hari ini. Jadi inilah 4 langkah tetap tenang meskipun kamu belum sanggup menabung. Yang pertama adalah berfokus. Ayo kita fokus pada budgeting kamu, jangan pikirin budgeting orang lain. Kalau dia 4 juta bisa nabung 2 juta, mungkin dia punya support system terbaik dan juga nggak punya masa lalu yang buruk. Kalau kamu 4 juta hanya mampu memenuhi kebutuhan, tetap berfokus pada budgeting kamu ya. Yang kedua, hal yang harus kamu fokuskan adalah di budgeting kamu. Usahain deh, jangan over budget. Dan yang ketiga, usahain untuk menahan seluruh keinginan supaya nggak membuka pintu hutang. Nah, kalau ngomongin hutang nih bukan masalah orang yang uangnya sedikit atau uangnya banyak ya. Kadang orang-orang dengan gaji yang menurut kita cukup besar, nyatanya habit berhutang tuh masih ada loh di dalam diri mereka. Jadi kamu boleh berhutang hanya dalam kondisi penting dan mendesak. Untuk kondisi-kondisi lainnya kalau bisa sabar, mendingan sabar dulu deh. Soalnya hutang ini salah satu tanggungan yang sampai akhirat tetap ada hisapnya loh teman-teman. Oke, lanjut, yang kedua adalah sabar. Pastikan ketika memiliki keinginan itu kalau ada aja. Nyontoh orang-orang zaman dulu juga gak ada salahnya loh teman-teman. Nah, ibu-ibu zaman dulu itu benar-benar belanja kalau memang mereka ada uangnya. Meskipun kita nggak bisa apple to apple sih, alias membandingkan diri kita dengan ibu zaman dulu yang ke pasar aja tuh ada harinya. Sementara kita di handphone aja pasarnya banyak banget. Tapi balik lagi ya, semakin tinggi ujiannya dan semakin kita sanggup melewatinya, maka insya Allah juga akan semakin besar pahalanya. Jadi pastiin ya, kita hanya membeli kalau kita punya. Dan yang kedua, tidak ikut yang sifatnya angsuran. Meskipun cicilan, arisan, atau apapun itu yang kamu anggap itu sebagai tabungan tapi sistemnya ngangsur, mending nanti dulu aja ya teman-teman. Karena kan poin pertama, kamu harus tetap berfokus pada budgeting kamu supaya nggak over budget. Nah, kalau yang namanya ngangsur meskipun arisan itu akan membuka pintu hutang. Nah, yang ketiga adalah mencoba selalu untuk upgrade. Setelah menerima takdir kita nih yang kekurangan, kita juga harus merubah takdir kita. Karena sudah jelas ya dalam Al-Quran bahwa Allah tidak akan mengubah sebuah kaum sebelum dia mengubahnya sendiri. Jadi ada takdir yang memang tidak bisa dirubah, ada takdir yang bisa kita rubah. Nah, salah satu takdir yang bisa kita rubah adalah cara dan banyaknya rezeki. Karena rezeki itu katanya turun dalam 3 cara ya. Tapi untuk pembahasannya boleh bakal bahas di next video. Dan yang kedua adalah upgrade kebiasaan. Kalau dalam 24 jam kamu menghabiskan waktu 2-3 jam untuk scrolling, nah sekarang rubah deh pelan-pelan gitu ya. Dikurangi untuk scrollingnya, untuk mengeluhnya, tapi upgrade kebiasaan kamu menjadi jauh lebih baik. Nah, yang paling penting juga untuk selalu mengupgrade skill. Jangan pernah puas dengan skill yang kamu punya hari ini. Kalaupun ada, kembangkan. Kalaupun belum ada, pelajari. Kalaupun sudah ada, ditambah. Jadi harus seperti itu ya teman-teman. Karena jujur nih ya, dengan mengupgrade skill kita akan berfokus pada diri kita untuk lebih baik.
jadi nggak mengeluhkan dengan kekurangan yang ada. Kalau menurut Bun E pribadi seperti itu. Kenapa Bun E bisa ngomong kayak gini? Karena Bun E juga udah ngerasain waktu stuck di posisi yang memang secara ekonomi tuh kayaknya segini-gini aja dan kurang, sehingga Bun E nggak nambah skill, yang ada ujung-ujungnya Bun E itu tetap kayak berfokus pada kekurangan. Tapi setelah Bun E mengupgrade kebiasaan, mengupgrade skill Bun E, nah itu jadi fokusnya tuh hilang ke kekurangan, tapi fokusnya ke upgrade skill dan kebiasaan. Nah selanjutnya yang gak kalah penting adalah target. Jadi setelah kamu upgrade, kamu juga harus punya target. Nah target kemampuan plus diimbangi dengan penghasilan yang mau kamu dapatkan. Dan juga harus punya target untuk keluar dari rasa nyaman. So gimana teman-teman? Masih galau gak nih kalau nggak punya tabungan? Nah sebenarnya langkah-langkah ini kan adalah gratis ya. Teman-teman bisa dapatkan meskipun tanpa modal sekalipun. Di menit terakhir, selain doa supaya teman-teman dan Bun E pribadi jauh lebih baik lagi di 2023 ini, Bun E juga ngucapin terima kasih untuk yang selalu mendukung channel keluarga Bun E. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun E. Mohon maaf belum bisa respon satu-satu, tapi Bun E selalu baca. Dan itu tuh benar-benar bikin happy banget. Pokoknya kalau bacain komentar teman-teman tuh kayak wow, semangat banget. Oke, jadi sampai sini dulu videonya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.